Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum menyimak video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Jangan lupa, kita walau di rumah harus menaati protokol kesehatan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang VLAN ID, VLAN terang, dan juga routing. Saya jelaskan dulu yang pertama. Apa itu VLAN ID? Singkatnya, VLAN ID adalah identitas dari VLAN yang digunakan untuk menandai VLAN yang terkait. VLAN ID ini memiliki dua range. Pertama, normal range antara 1 sampai 1005, VLAN terang yang membantu manajemen VLAN. Hanya dapat bekerja pada range ini saja. Yang kedua, extended range antara 1006 hingga 4096. Memungkinkan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak. Selanjutnya, apa itu VLAN Trunking Protocol? Trunk adalah penghubung baik antara switch dengan switch atau switch dengan router yang memungkinkan pertukaran data dalam sebuah jaringan. VLAN Trunking Protocol atau VTP adalah sebuah metode yang berfungsi mentransmisikan konfigurasi VLAN yang ada ke seluruh switch dalam satu jaringan yang memiliki VTP domain yang sama dan berjalan dalam trunk link. Nah, VTP ini memiliki beberapa komponen penting. Contohnya seperti VTP domain tadi yang tujuannya untuk memudahkan pengaturan switch sehingga dapat diatur sebagai salah satu grup yang saling berbagi informasi, dan yang kedua VTP mode tujuannya untuk menentukan bagaimana suatu switch berinteraksi dengan switch VTP lainnya. Dalam satu domain terdapat tiga metode: VTP server, VTP client, dan VTP transparan. Inter-VLAN routing adalah sebuah metode yang bertujuan untuk menghubungkan host-host yang ada pada VLAN yang berbeda. Access Control List adalah pengelompokan paket berdasarkan kategori, bertujuan untuk mengatur keluar masuknya trafik ke router. Lalu, apa itu routing? Routing adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Nah, sedangkan routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing, sehingga pengalamatan paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Contoh dari routing protokol antaranya RIP, Routing Information Protocol, merawat daftar jarak tempuh ke network lain berdasarkan jumlah hop, OSPF, Open Shortest Path First, menggunakan kecepatan jaringan berdasarkan matriks untuk menetapkan path ke jaringan lainnya, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, merawat satu set matriks yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, kemampuan untuk menangani berbagai jenis layanan dengan informasi tunggal, BGP, Border Gateway Protocol, merawat path ke jaringan lainnya, ISIS, Intermediasi System to Intermediasi System, menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur routing. Tabel routing. Router merekomendasikan tentang jalur yang digunakan untuk melewatkan paket berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel routing. Untuk bisa melakukan routing paket, ada hal-hal yang harus diketahui. Pertama, alamat network tujuan. Kedua,
interface router yang terdekat dengan network tujuan. Yang ketiga, matrix, yaitu sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Matrix tersebut menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan, hop count. Jenis-jenis routing, yaitu routing statis. Routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan root di routing table. Routing default digunakan untuk mengirimkan paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network. Routing dinamis adalah routing protokol yang digunakan untuk menentukan network dan melakukan update routing table pada router. Nah, itu dia penjelasan tentang VLAN ID, VLAN trunking, dan routing. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi tentang VLAN di Cisco Packet Tracer. Selamat menyimak. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang VLAN ID. Sekarang saya akan mencontohkan konfigurasi VLAN ID. Yang pertama, kalian pilih switch yang akan kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan switch tipe 2960. Kalian klik, lalu kalian pencet di mana saja. Lalu kalian ke PC, lalu tambahkan PC yang sesuai kalian butuhkan. Di sini saya akan menggunakan 6 PC. Sudah selesai. Di sini saya akan mengkelompokkannya terlebih dahulu. Untuk dua kelompok pertama, saya akan menamakannya VLAN ID 10. Untuk kelompok kedua, saya akan menamakan VLAN ID 20. Untuk dua kelompok terakhir, saya akan menamakan VLAN ID 30. Sudah seperti ini, tinggal kalian klik icon petir, lalu kalian ambil kabel yang copper straight, lalu sambungkan PC pertama dengan switch. Begitupun dengan PC-PC lainnya, kalian sambungkan dengan switch dengan flash adapter terserah kalian. Selanjutnya, sudah semua PC tersambung, kalian masukkan IP atau konfigurasi IP terlebih dahulu di setiap PC nya. Di sini saya akan menggunakan IP 10 untuk VLAN ID 10. Untuk yang VLAN ID 20, saya akan menggunakan IP 20. Untuk VLAN ID 30, saya akan menggunakan IP 30. Sudah semua PC terkonfigurasi IP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi switch-nya. Kita pencet switch-nya, lalu ke menu CLI. Di sini kalian enter dulu sekali, lalu klik ketik N atau enable, lalu conf. Lalu di sini ada tulisan konfigurasi port terminal, kalian enter saja. Di sini baru kalian konfigurasi. Yang pertama itu kasih nama dulu VLAN-nya. VLAN mana yang akan kalian konfigurasi? Di sini saya akan mengkonfigurasi VLAN 10 dulu.
Lalu kalian nama VLAN 10 ini terserah kalian. Di sini saya akan namakan name guru. Lalu kalian masukkan in. Nah, sini in F0 saya satu ini dapat dari mana? Dari pertama kalian switch ya, flash Ethernet di sini. Kita lanjutkan konfigurasinya. Sini baru kalian aktifkan. Switch port akses VLAN 10. Karena F01 ini kita akan konfigurasinya itu bisa mengakses VLAN 10. Maaf, saya ada yang salah ketik. Lalu kalian ulangi dua perintah sebelumnya dengan ganti belakangnya saja. Jika sudah, kalian tinggal X aja atau exit. Lalu kalian akan ulangi lagi mengkonfigurasi VLAN yang 20 dan 30. X 2 kali. Di sini kalian lihat dulu apakah konfigurasinya sudah benar atau belum. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk VLAN ID 10 itu untuk guru, dan yang aktif itu F01 sama F02. Untuk web F05 dan F06. Sedangkan untuk cover F09 dan F010. Jika semua konfigurasinya sudah benar, kita akan coba untuk pengetesan ping. Nah, jika pingnya merespon seperti ini, berarti konfigurasi kalian sudah benar. Dan kita akan coba ping ke VLAN ID yang berbeda. Nah, jika
ping tersebut tidak merespon, berarti konfigurasi kalian emang sudah benar. Karena VLAN ID 20 ini berbeda dengan VLAN ID 10. Sekian tutorial dari saya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.